Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita belajar kelas 4 tema 2 ya, di subtema 3 energi alternatif. Di pembelajaran 4 ada pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan PPKN di halaman 118 sampai dengan 122. Nah, adik-adik untuk melihat pembelajaran lain, silakan klik di kolom deskripsi. Nanti akan ada seperti ini. Nah, cari ya adik-adik kelas berapa. Misalnya kelas 2 nih, diklik biru-birunya ini adalah linknya. Nanti akan masuk ke playlist kelas 2. Nah, di dalam playlist itu ada playlist tema 1, tema 2, dan seterusnya. Dipilih aja ya sesuai tema yang adik-adik mau lihat. Nanti akan ada video pembelajarannya. Atau di kanan sini juga bisa diklik, nanti ada playlist tema ini dan juga video rekomendasi lainnya adik-adik. Kita mulai ya. Nah, ini pembelajaran 4. Kak Rina keterusan. Sebentar ya. Kita ke tema 4. Ini dia. Nih kata Dayu, bagaimana hasil pengamatan yang kamu lakukan? Ini di pembelajaran sebelumnya ya, bisa cek di kanan sini nih, nanti diklik ada playlist, ada video rekomendasinya. Nah, apakah warga di sekitarmu sudah menghemat energi? Apakah ada di antara mereka yang menggunakan energi alternatif? Nah, ini disesuaikan ya adik-adik ya, dengan kondisi rumah adik-adik. Nah, Dayu punya cara khusus untuk menghemat energi adik-adik. Pastikan ukuran air yang diperlukan. Ketika air kurang, kita perlu memasak kembali, hal itu juga boros energi. Jadi, gunakan panci yang besarnya sesuai dengan air yang dimasak. Wadah terlalu besar dan isinya yang sedikit akan membuang energi lebih banyak. Kemudian masak air dengan panci tertutup. Air akan cepat mendidih jika panci tertutup. Jika tidak tertutup, energi panasnya kebuang, jadi dia akan lebih lama mendidihnya. Nah, itu bisa dicontoh ya di rumah adik-adik ya. Kemudian adik-adik Dayu ingin membuat 2 gelas teh manis. Ia merebus 0,5 liter air. Dayu menyiapkan gelas dan memasukkan 1 sendok gula ke dalam masing-masing gelas. Dayu juga memasukkan teh. Setelah air mendidih, Dayu menuangkan 0,5 liter ke setiap 0,25 liter ke setiap masing-masing gelas. Gelas terisi setengahnya. Dayu mengaduk hingga gula larut dan warna teh agak pekat. Dayu menambahkan air dingin ke masing-masing gelas. Nah, kita lihat adik-adik, temukan bilangan-bilangan dari cerita di atas. Pertama, ini 0,5. 0,5. Terus ini 1 ya, 1 sendok. 1. Terus habis itu ini 0,25. 0,25, 0,25. Lalu ini 1/2. Ada lagi nggak ya adik-adik? Oke, udah ya. Yang kita bisa temukan hanya ini aja. Nah, sekarang apa itu bilangan desimal adik-adik? Ketika pecahan 1/8 dapat diartikan 1 dibagi 8, ditulis 1/8 seperti ini. Sehingga terdapat 1 dari 8 daerah 1/8. Contohnya seperti ini, kita arsir satu bagian ya yang menunjukkan 1/8. Nah, seperti ini adalah 1/8. 1 bagian dari 8 ya. Nah, adik-adik coba adik-adik hitung 1 dibagi 8 itu berapa? Nah, kita bisa menggunakan 2 cara. Pertama, 1 dibagi 8. Jadi gini ya, 1 dibagi 8. Nggak bisa kita pakai bantuan 0. Kalau 0 ini jadi ada nolnya di bawah juga adik-adik ya. Kalau kita kasih koma, dia ada 0. 10 dibagi 8. Nah, ini 1, 8. Sisanya 2. Kita pinjam lagi nolnya, jadi 20. Kalau udah koma 1, nolnya bisa tambah berapapun ya adik-adik ya. Nggak kasih koma lagi karena koma itu hanya ada 1. Kalau 20 berarti ini dapat 2. 2 itu 16 ya. Terus ini sisanya 4.
Kita tambah lagi 0. Nah, kalau udah 40, ini udah ketemu nih, habis. Ini adalah dikali 5. 5 dikali 8, 40. Habis. Jadi hasilnya 0,125. Ya, 0,125. Ini miring nih Karina nih adik-adik. Atau gini. Atau bisa juga kita gunakan, ada cara lain nggak ya adik-adik? 0,125. Coba Karina akan pikirkan dulu nih. 1/8. Nah, mungkin saat ini Karina menggunakan ini dulu aja ya adik-adik ya. Oke, sekarang banyak bilangan di belakang koma menunjukkan pembagi. Contoh 0,25 bisa diartikan 25/100. Nah, jadi ubahlah 0,25 menjadi pecahan. Nah, ini 25/100 ya. Sebenarnya ini udah pecahan, tapi kita bisa sederhanakan. Nah, ini 25, ini 100. Bisa kita bagi ya. Bagi berapa? Kita bagi aja sama 25. Dua-duanya atas bawah, pembilang dan penyebut. Ini jadi 1. 100 dibagi 25 itu 4. Jadinya 1/4. Apa yang bisa kamu simpulkan? Nah, pecahan adalah uraian dari desimal. Desimal adalah hasil bagi pembilang dan penyebut suatu pecahan, ya. Sekarang kita ketika kamu tahu bahwa 1/4 adalah 0,25, dengan mudah kamu bisa menghitung 2/4 adalah 2 kali 0,25 sama dengan 0,5. Nah, 3/4 adalah 3 dikali 0,25 sama dengan 0,75. Nah, ini bisa digunakan untuk mempermudah kita berhitung ya. Kemudian berikutnya, nilai tempat pada desimal. Mana yang lebih besar, 0,125 atau 0,34? Sebenarnya kan kalau angka di belakang komanya beda ya. Yang ini ada 3 angka di belakang koma, ini ada 2 angka di belakang koma. Tapi itu bukan jawabannya. Ya, kita lihat jawabannya di tabel berikut. Satuannya nggak ada ya, satuannya ini sama-sama 0. Per 10-nya tuh yang satu angka di belakang koma, ini 1, ini 3 ya. Lalu yang ini 2, yang ini 4, yang ini nggak ada, ini 5. Nah, ingat ya, berapa angka di belakang koma tidak menentukan dia lebih besar atau tidak. Tapi satu angka di belakang koma itu juga yang menentukan. Jadi sama aja sebetulnya kayak bilangan biasa. Berarti kalau kayak gini, kita lihat di sini, ini yang lebih besar. Ya, 0,34 lebih besar dari 0,125. Sekarang ubahlah bentuk berikut ke pecahan. Ya, 0,4. Kita mau ubah jadi pecahan. Nah, Kak Rina akan kasih nomor ini A, ini B, ini C ya. A-nya di sini. 0,4 sama dengan 4/10. Ya. Ini kita sederhana ini dengan cara Karina di bawah atau di atas ya? Langsung deh ya. 4/10 di bawah deh ya, 4/10. Nah, ini akan Karina bagi dengan 2. Ini juga bagi 2. Jadinya 4 dibagi 2, 2. 10 dibagi 2, 5. 2/5 ya. Ini yang A. Sekarang yang B. 0,25. 25/100. Terus, ini bisa kita sederhanain lagi. 25/100 dibagi 25, dibagi 25. Ini jadi 1, ini jadi 4 ya. C. Ini Karina kasih garis. C. 0,75. 75/100. Berarti 75/100 ini mau kita bagi. Bagi berapa? Kita bagi 25 lagi ya. 75 dibagi 25, 3. 100 dibagi 25, 4. Nah, seperti ini ya. Sekarang yang berikutnya. Ini ubahlah bentuk berikut ke desimal. 1/4. Nah, adik-adik kita mau pakai cara apa ya?
kita bisa pakai cara ini. Ya. 1 dibagi 4. Yang A. A, B, C. 1/4 itu 1 dibagi 4. Ya, nggak bisa kan? Jadi kita kasih 0, jadinya 10. Nah, ini 2. 4 berarti 8. Sisanya 2. Tambah lagi 0. Nah, ini berarti 5 ya. 5, 20 habis. Berarti ini adalah 0,25. Yang 2/5. 2 bagi 5. Nah, kita pasti kasih 0, ini jadi 20. Berarti 0,4 ya. Sama dengan sama dengan 0,4. Ya, 0,4. Sekarang 3/8. 3 dibagi 8, 0, ini 30. Nah, kalau ini mungkin kita bisa jadiin ini 3 dikali 3. Enggak, kelebihan. Berarti kali 3 betul. 24 ya. Sisanya berapa? Sisa 6. Nah, terus kita tambahin lagi 0 nih di sini. Ya, berarti 8 kali berapa yang hasilnya 60 atau di bawah itu? Berarti kita kali 7. Hasilnya 56. Sisanya berapa? 4. Tambah lagi 0 ya. Kalau ini udah dapet nih. Kalau ini kita bisa dapetin 5. 40. 0 habis ya. Jadi sama dengan 0,375. Nah, yang C adik-adik nih bisa juga dengan cara kita 1 bagi 8. Ya, 1 bagi 8 itu kan 0,25, 0,125 tadi kita sudah dapatkan di sebelumnya ya, nih yang ini. Di sini nih, Karina kan sudah jawabkan. Nah, ini 0,125. Nah, kalau kita udah tahu, kita bisa langsung kaliin. Kali 3, karena kan 1/8-nya ini 3/8, jadi kali 3. Nah, itu juga bisa ya, ini alternatif aja. Sekarang kita bandingkan nilai berikut. Nah, yang nilai ini adik-adik, ini adalah yang pertama 0,123 dibandingkan dengan 0,23. Nah, berarti kan ini 1, ini 2, lebih besar yang ini ya, yang kanan berarti kita gini. Ya. Terus yang ini 2, ini 5, berarti lebih besar yang 0,5, jadi gini. 1/4 sama 0,45. Nah, 1/4 itu kan 0,25 ya. Berarti ini 2, ini 4, berarti besaran ini. Ya. Terus sekarang yang nomor berikutnya. 1/2 sama 0,234. Nah, 1/2 itu adik-adik sama dengan 0,5. Ya kan? Ini 5, ini 2, berarti besaran ini. Ya. Lalu terakhir 1/5. Nah, 1/5 itu 0,2. 2/8 itu 2/8 sama dengan 1/4. 1/4 itu adalah 0,25. Berarti ini gedean yang mana? Nah, berarti kita bisa pahami bahwa ini lebih besar. Ya, kenapa? Karena ini ada 5-nya. Ini nggak ada. Ya, ini 20 nih sebenarnya. Ya. Berarti besaran yang mana tadi? Yang ini ya, 2/8 ya. Jadi tandanya begini. Ya. Oke, sekarang kita lanjut. Masih ada nggak nih? Nah, bagaimana hasil pengamatanmu? Buka kembali pelajaran 2. Ya, buatlah petunjuk hemat energi. Nah, ini ada poster ya adik-adik ya, atau petunjuk matikan TV.
Ya, matikan lampu di siang hari. Bisa dipasang di lingkungan adik-adik ya. Ajak mereka untuk hemat energi. Membuat masyarakat sadar akan hemat energi juga kewajiban kita adik-adik. Ya, nah pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Dadah!